Kisah Abu Jahal. Abu Jahal merupakan salah satu tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah. Kisah Abu Jahal tertuang dalam berbagai ayat Al-Quran dan riwayat Nabi. Abu Jahal diceritakan sebagai sosok yang kejam, bengis, dan bertangan dingin. Bahkan karena kekejamannya, laki-laki ini dijuluki sebagai Fir'aun pada masa Rasulullah. Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Abu Jahal sendiri memiliki arti bapak kebodohan. Nama ini diberikan oleh umat muslim karena sikapnya yang tidak sesuai dengan gelarnya. Bahkan kebodohan Abu Jahal disebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 8 yang berbunyi, "Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan." Sebagai penentang dakwah Nabi, Abu Jahal melakukan segala cara untuk melemahkan dakwah Rasulullah. Salah satu strateginya adalah mempengaruhi orang-orang berdasarkan status sosialnya. Apabila yang hendak masuk Islam seorang pedagang, dia akan menakut-nakutinya dengan berbagai ketidakberuntungan. Lain halnya jika yang dihadapi adalah orang miskin, dia tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan fisik. Munawar Khalil dalam bukunya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad menyebutkan, sikap antipati Abu Jahal terhadap dakwah Nabi juga ditunjukkan dalam berbagai kesempatan. Ia seringkali berinteraksi dengan Rasulullah untuk mengintimidasi beliau dengan berbagai ancaman. Dikutip dari buku Para Penentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karya Misran dan Armansyah, salah satu ujaran ancaman Abu Jahal adalah menyuruh Rasulullah untuk berhenti memaki Tuhannya. Waktu itu dia berujar dengan kemarahan, "Hai Muhammad, berhentilah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Jika tidak, kami akan membalasnya dengan mencaci maki Tuhan yang engkau sembah." Ancaman tersebut diabadikan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." Masih dari sumber yang sama, saat dakwah Islam melemah dan mendapat banyak sekali pertentangan dari kaum Quraisy, Rasulullah pernah memohon kepada Allah agar menyadarkan Abu Jahal. Beliau pun berdoa kepada Allah yang berbunyi, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara kedua lelaki ini, Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab." Melalui doa itu, Rasulullah sangat berharap Abu Jahal masuk Islam agar mengurangi permusuhan dengan kaum Quraisy. Ternyata di antara dua tokoh yang beliau harapkan, Umar bin Al-Khattab yang terpilih dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok Umar mampu memberikan perlindungan kepada Islam dengan pengaruhnya di tengah kaum Quraisy pada masa itu. Peran Abu Jahal terus berlanjut hingga Perang Badar. Ia bahkan menjadi pengobar semangat kaum Quraisy dan juga tak segan untuk mengucapkan kata-kata sinis kepada tokoh yang tidak ingin berangkat perang. Namun, siapa sangka bahwa Perang Badar merupakan malapetaka besar dalam hidupnya. Pasukan Quraisy menghadapi kekalahan dan dia pun tewas dalam perang tersebut. Abu Jahal tewas dibunuh oleh ayah dari Mu'adz bin Amr bin Jamuh al-Ansari, sehingga Rasulullah menyerahkan harta rampasan dari Abu Jahal kepada Amr bin Jamuh. Sebagai akibat dari tindakannya memusuhi Rasulullah, diriwayatkan Abu Jahal mendapat azab yang setimpal dari Allah. Salah satu bentuk azab tersebut adalah kepalanya dipukuli oleh malaikat hingga dirinya terperosok ke dalam tanah. Penderitaan tersebut akan dialami Abu Jahal hingga hari kiamat tiba. Wallahu a'lam bishawab.